pelek berputar maju mundur. Oke, kita akan mulai menyetel pelek ya. Pengecekan awal. Pertama-tama kita siapkan dulu kuncinya, kunci dari jari, kemudian mempercepat pekerjaan. hal-hal lain kita yang terpenting adalah lakukan penyetelan alat setel peleknya dulu. Pergunakan dulu obeng. Jadi harus nyenter ya antara setel pelek yang untuk nyetel di belakang dengan alas daripada alat setel pelek ini. Kemudian langkah awal adalah kita sebelum melakukan penyetelan dengan memakai kunci, kita lakukan dulu sementara dengan tangan ditambah bantuan alat obeng. Jadi obeng ini berfungsi untuk pengencangan kepala jari-jari di bagian atas, jadi sehingga dapat mempercepat proses pengencangan kepala jari-jari. Lakukan terus sampai kalau misalkan jari-jarinya panjang, tentu kan dratnya juga panjang ya. Jadi kita dapat menyesuaikan semua kepala jari hingga rata antara drat jari-jari ya. Nah, itu berfungsi untuk mengecek sementara bulatan dari pelek ketika dilakukan pemutaran berulang-ulang. Nah, ini yang saya lakukan adalah terus melakukan penyetelan oleh tangan. Nah, sehingga tampak ada kemajuan daripada kebulatan pelek ini sekitar 30%-an lah. Posisi ini harus nyentel juga dengan garis yang kemudian jangan lupa cek lagi senter alat pelek ini yang berguna untuk mengecek kelonggaran dan kerapatan daripada permukaan setel pelek dengan alat setel peleknya. Lakukan kuncian dari untuk jari-jari ini diusahakan jangan dulu terlalu rapat ya. Nah, jadi kalau terlalu rapat nantinya akan sulit untuk menyetel selanjutnya gitu, karena terlalu rapat atau terlalu kencang. Ini pelek masih oleng-oleng. Nah, lanjut terus lakukan pengencangan pada jari-jari yang disesuaikan dengan alat batas dari jari-jari setel pelek itu sendiri ya. Ini saya menyetel kiri, berarti ini jari-jari yang menyentuh, berarti pelek menyentuh ke alat batas sebelah kanan nih. Ya, lakukan terus secara seksama gitu ya. Jadi ketika kita melakukan penyetelan alat pelek, yang perlu diperhatikan adalah batas daripada kerapatan dengan alat setel jarinya ya. Biasanya yang saya lakukan adalah bila rapat sebelah kanan, maka lakukan setelan sebelah kiri kira-kira 4 sampai dengan 5 jari sebelah kirinya ya. Jadi sebaliknya kalau misalkan menempel ke arah
samping kanan, maka lakukan penyetelan jari sebelah kiri. Nah, ini sahabat, pelek sudah hampir 70% lah. Ini kelihatan ketika diputar, pelek berputar secara relatif stabil ya. Jadi lakukan terus sehingga pelek berputar secara stabil dan kokoh. Ini saya lakukan saat ini pelek tinggal disetel bagian sisi kiri dan kanannya. Nah, ini pelek. Tuh, sini tampak samping, pelek berputar 90%. mulus ya. Nih, Kita cek dari atas. cek lagi lurus. kerapatan dari Biasanya atas, kalau tidak lurus ini kena dari kiri, dari sebelah kanan. sama dingin dikit. Nah, bisa lakukan center lagi dari atas dilihat. Nah, Sekarang kita tinggal perbaiki ini ya. sepertinya problem dari kerapatan dari atas sudah bagus. Tinggal selanjutnya adalah pengencangan kepada semua jari-jari ya. Nah, begitu saja. Kayaknya ini sudah 90% bagus. Tinggal mungkin nanti terserah Anda yang melanjutkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi dengan channel kesayangan Anda sekalian, khususnya channel Pro Teknik TV. Seperti yang telah saya kemukakan di channel-channel sebelumnya, saya akan membuat modul pelatihan ya. Jadi modul ini dibuat ketika saya ingin merangkum dari berbagai sumber, khususnya dalam hal ini adalah teknik kewirausahaan dua bidang, yaitu setel pelek sama tambal ban ya. Materinya saya tidak langsung fokus untuk belajar teknik setel peleknya aja ya, ataupun tambal bannya. Sebenarnya ini adalah hanya pemicu saja gitu ya. Namun sebenarnya hal-hal lain yang saya anggap perlu adalah manajemen ketika kita akan memulai untuk berwira swasta. Itu yang terpenting gitu ya. Jadi karena apa? Ini adalah salah satu pengalaman intisari saya saja ya selama merintis usaha perbengkelan gitu ya. Jadinya saya tuangkan dalam bentuk ini aja biar saudara bisa memetik gitu ya, memetik manfaat ataupun ya syukur ilmu menjadi nilai untuk bekal Anda membangun wirausaha gitu ya. Materinya adalah tidak lain adalah konsep kewirausahaan. Jadi saya bahas apa sih sebenarnya wirausaha itu, apa sebenarnya sang wirausaha itu adalah kurang lebih adalah mereka yang mampu memberdayakan beberapa elemen-elemen atau sumber daya, kemudian diolah dan menghasilkan sebuah karya dan menjadi sebuah nilai finansial gitu ya, ataupun nilai sosial. Itu sebenarnya pengertian dari kewirausahaan. Kemudian di dalam konsep kewirausahaan itu tentunya dibahas juga adanya perencanaan bisnis. Jadi sebelum kita memulai usaha, sebaiknya kita harus melakukan perencanaan yang matang. Kemudian
strategi bisnis itu ya saya peroleh dari beberapa ilmu sumber marketing bisnis gitu ya. Ada analisis SWOT, analisis fishbone, dan macam-macam lah. Tapi yang saya bahas di sini hanya satu analisis saja, yaitu analisis SWOT. Artinya ya kita mengetahui seberapa kuat posisi kita, strong, weakness dan kelemahan kita itu apa. SWOT, O artinya opportunity. Opportunity itu peluangnya ada apa gitu. Dan threat adalah ancaman. Ancamannya apa aja gitu ketika kita sedang membangun usaha. Jadi analisis SWOT. Nah, itu dibahas juga ya di sini biar menjadi pengetahuan dasar saja gitu ya. Kemudian saya lakukan juga analisis kelayakan usaha, khususnya bidang setel pelek ini ya. Karena ini temanya, tema membangun usaha setel pelek dan bonusnya adalah tambal ban gitu ya. Jadi ya saya include-kan aja materi tekniknya adalah setel pelek dan tambal ban di sini ya. Kemudian nanti di dalam konsep kewirausahaan ada juga namanya program kerja. Jadi di situ nanti dirumuskan apa yang akan dibangun dalam bidang usaha kita. Kemudian nama perusahaan disiapkan. Kemudian pokoknya hal detail gitu ya. Jadi membangun usaha itu tidak segampang membalikan telapak tangan pada akhirnya. Jadi jangan sampai kita gagal dalam merencanakan. Justru ketika kita gagal merencanakan, maka hal itu adalah merupakan sebuah untuk menuju perencanaan yang gagal gitu. Makanya dalam perencanaan betul-betul menjadi prioritas gitu dalam bisnis. Kemudian di modul ini juga saya bahas peluang bisnis. Jadi ruang lingkupnya tentu di sini bidangnya kan otomotif ya. Nah, di sini saya ulas sedikit manajemen bengkel. Kemudian di dalam manajemen bengkel tentunya ada lokasi perusahaan. Kita harus cermat dalam mencari dan memilih lokasi perusahaan yang memang akan membuat perusahaan kita maju ya. Kemudian izin usaha, apakah tempat setempat itu bisa memberikan izin ataupun bagaimana persyaratannya gitu. Kemudian supplier gimana nih, kita harus tahu ketika kita membangun usaha supplier kita itu siapa, dari mana gitu kan. Kemudian bagaimana komitmennya gitu kan. Kemudian di dalam perusahaan itu tentunya ada sistem penggajian. Nah, ini sistem penggajian adalah murni yang saya lakukan ya selama hampir 13 tahun lah. Saya dari mulai sistem penggajian presentasi, kemudian bagi hasil, kemudian ke sistem gaji, kemudian sistem borongan gitu. Jadi saya ulas di sini. Nah, kemungkinan mungkin tidak akan panjang lebar lagi ya. Jadi saya akan hanya mengulas dikit aja barusan isi dari modul ini. Nanti adapun yang poin utamanya juga adalah di sini saya pelajaran setel peleknya dibahas secara detail di sini gitu ya. Jadi secara keilmuannya yang kemarin videonya hanya sambil lalu saja. Nah, di sini Anda bisa mengkajinya secara berulang-ulang. Ya diharapkan akan mempercepat proses belajar dalam menyetel pelek gitu ya. Kemudian ya analisis kelayakan setel pelek itu sendiri, bagaimana kita mengeluarkan modal berapa, proses kesulitannya apa, dan peluang terbesarnya apa dalam setel pelek.
tentunya saya sudah intisarikan di sini melalui hasil dari pengamatan saya dan di lapangan saya gitu kan. Di lapangan bagaimana peluang usaha setel pelek itu sangat-sangat terbuka karena masih jarang gitu. Sebagai seorang montir pun belum tentu dia bisa untuk belajar setel pelek gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah peluang. Kemudian tambal ban nih, ini sebenarnya banyak gitu ya orang yang bisa hidup pada tambal ban. Jadi intinya ya kita harus mau melihat peluang. Yang namanya gengsi justru harus dibuang jauh-jauh gitu ya. Jadi selama rezeki ini halal, caranya halal, kenapa tidak gitu ya. Kita jangan lihat nilai jangan lihat level pekerjaannya gitu, tapi kita lihat nilai dan profitnya gitu ya. Ya sekian dari saya. Oh ya, jangan lupa nih, bagi Anda yang mungkin nanti minat ya modul pelatihan ini, nanti Anda bisa baca di link deskripsi saya gitu ya. Nanti di situ ada nomor WA sama bagaimana cara order gitu ya. Untuk itu silakan seperti biasa subscribe, komen dan share video ini. Mudah-mudahan kami bisa menjadi sahabat pemirsa, khususnya ketika ingin membangun wirausaha bidang otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.